Selama pandemi banyak yang cuek sama penampilan karena kita itu emang jarang yang namanya keluar rumah. Bahkan sampai sekarang pun masih ada kantor yang memberlakukan yang namanya work from home. Hal ini bikin gak sedikit orang-orang yang biasanya stay fit, menjaga badan dengan cara berolahraga secara rutin itu jadi kacau. Akhirnya banyak yang mengeluhkan kalau berat badannya itu bertambah. Hai guys, kalau kamu baru pertama kali datang ke channel aku, perkenalkan nama aku Grace dan aku sering ngebahas tentang minimalis dan zero waste lifestyle. Akan ada video baru setiap minggunya, jadi jangan lupa subscribe dan nyalain lonceng biar nggak ketinggalan notifikasinya. Di video kali ini aku tuh pengen jelasin 3 alasan kenapa sih olahraga secara teratur itu adalah salah satu bentuk dari gaya hidup minimalis. Oke, langsung aja kita bahas ya. Yang pertama, penyesuaian baju bikin budget buat beli baju itu jadi lebih tinggi. Ada tipe orang yang sering nyimpen baju, bukan karena dia boros, tapi karena emang berat badannya itu sering naik turun. Kalau tiap berat badan kamu naik, kamu mendonasikan atau menjual barang kamu. Dan sebaliknya, kalau turun juga kayak gitu, itu akan sangat boros kalau emang berat badannya itu susah buat stabil. Karena itu sebenarnya dengan gak olahraga secara teratur bukan bentuk dari gaya hidup minimalis. Aku akan jabarin lagi kenapa olahraga ini penting. Kalau kamu nggak olahraga, yang pertama kamu harus punya baju dengan ukuran yang berbeda-beda. Paling nggak kalau naik 5 kilo normal dan turun 5 kilo. Punya baju ini nggak mungkin kan cuman satu baju aja. Ya paling nggak tiap ukuran itu kamu punya 15 baju. Dan ini tuh termasuk paling nggak, jadi bisa jadi lebih tinggi loh dari itu. Misalnya kamu punya 3 ukuran badan yang berbeda, jadinya 3 kali 15 itu ada 45 baju. Ingat, ini jumlah minimal ya, nggak mungkin. Aku belum pernah nemu sih ada orang yang bajunya itu cuma 15. Ini itu jadinya akan boros banget. Apalagi kalau kamu itu tipe orang yang pengen beli baju sekalian bagus aja deh. Karena kalau bagus kan nyaman dipakai dan awet gitu. Dan terlebih biasanya modelnya lebih keren. Anggaplah satu baju tadi itu harganya 300.000. 45 baju jadinya 13,5 juta. Ini minimal loh. Nilainya gede banget nggak sih buat baju? Terus yang kedua, kamu akan butuh yang namanya storage. Kebanyakan milenial, apalagi yang tinggal di kota besar, punyanya itu rumah kecil. Paling nggak sebesar rumah orang tua zaman dulu. Terus dengan punya baju yang banyak, kamu mesti punya yang namanya lemari besar. Yang agak nggak mungkin kalau kamu rumahnya itu kecil. Bisa sih, cuman kayaknya kamu bakal ngorbanin satu kamar buat baju-baju kamu. Kalau dipikir-pikir nih ya, dengan kamu punya satu kamar khusus baju, itu sama aja kayak kamu nyewa satu ruangan buat baju kamu, dan sama aja kayak ngekos, tapi ngekosnya itu buat baju. Jadi menurut aku ini tuh nggak worth it banget. Menurut kamu gimana? Komen ya di bawah. Yang kedua, biaya olahraga itu lebih murah dibanding beli baju-baju dengan ukuran yang berbeda-beda. Dulu aku tuh sering mikir kalau olahraga yang kayak daftar anggota kayak gitu-gitu, itu tuh harganya lumayan juga ya. Akhirnya aku tuh nyari cara buat olahraga yang dilakukan hampir gratis. Karena kan nggak mungkin ya kalau bener-bener nggak ada modalnya. Misalnya nih ya, kayak kamu jogging, itu kan kamu perlu yang namanya sepatu olahraga yang layak, yang nyaman buat dipakai. Atau olahraga di TV kayak aku, itu kan juga perlu yang namanya langganan internet dan perlu juga yoga mat. Nah, yang aku maksud dengan olahraga yang harganya lumayan itu, misalnya kayak kamu yoga, nge-gym, muay thai,
Pilates. Kan harganya lumayan, bener kan? Biasanya rentang harga keanggotaan ini itu di harga 500.000 sampai 1,5 juta per bulannya. Mungkin ada juga sih yang harganya itu lebih tinggi dibanding membeli baju yang aku sebutin di poin yang pertama. Misal 45 baju 13,5 juta. Terus aku kasih perbandingan kalau biaya olahraganya itu yang paling bawah aja deh, 500.000 per bulan. Anggap aja udah termasuk transport buat kesananya ya. 500.000 dikali 12, misalnya 12 bulan kan. Itu nilainya kan 6 juta. Dengan setahun ngeluarin 6 juta atau kamu ngeluarin 9 juta buat beli baju. Menurut kamu mending mana? 6 juta sama 9 juta? Kalau menurut aku mending 6 juta ya. Karena 9 juta itu kan sebenarnya belum termasuk storage kayak beli lemari yang cukup buat baju-baju kamu. Jadi harganya mestinya lebih tinggi. Kalau kamu rajin olahraga dan berakibat badan kamu ukurannya cenderung gak berubah, ini akan bikin biaya yang kamu keluarkan buat olahraga itu sebenarnya lebih murah daripada kamu gak stay fit. Menurut kamu gimana? Bener nggak analoginya? Olahraga itu bisa bikin hidup lebih berkualitas. Kok bisa sih? Dengan kamu berolahraga, kamu itu bisa bikin badan kamu itu selalu stay fit, sehat, dan terhindar dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Dulu nih ya, aku tuh sering ngerasa punggung bagian bawah aku itu sering sakit karena aku terlalu lama duduk di depan laptop. Terus aku nyobain merutinkan yang namanya olahraga ini. Ya minimal 2 kali dalam seminggu. Olahraga ini aku lakuin secara random. Ada jogging, ada yoga, ada muay thai. Nah setelah aku ngelakuin olahraga secara random itu secara rutin, aku ngerasa punggungku tuh lebih enakan, jadi nggak sesakit kayak sebelumnya. Karena itu aku tuh lebih nyaman dalam bekerja. Terus aku juga nggak butuh yang namanya duit buat ke dokter buat berobat. Temanku tuh ada yang ngelakuin terapi karena punggungnya sakit, jadi ya bisa menghemat biaya-biaya itu. Dan yang penting juga produktivitas dalam bekerja itu bisa jauh lebih meningkat. Waktu yang aku gunakan buat bekerja itu jauh lebih sedikit, fokus pun bisa jauh lebih baik, dan berakhir aku bisa ngelakuin sesuatu yang aku sukai di waktu luangku. Terus badan nih dalam keadaan sehat, jadi tidur itu bisa jauh lebih nyaman dan nyenyak. Ini bikin mood aku tuh bisa lebih baik. Berkaitan dengan mood, dengan aku rajin berolahraga, itu bikin stres aku tuh jauh lebih berkurang. Kayak pernah gak sih kamu ngalamin yang namanya stres bekerja, stres deadline, mau kerja mau kuliah deh. Terus karena olahraga itu jadi pikiran itu ke distraksi, jadinya itu kayak lebih rileks gitu loh. Karena ya ada waktu dimana kita itu nggak mikirin itu, tapi mikirin betapa beratnya olahraga yang lagi kamu lakuin. Terus yang menyenangkan lagi, kalau kamu berolahraga yang kayak sports game gitu, badminton, futsal, kayak pokoknya yang bareng-bareng orang gitu kan, kamu bisa sekalian bersosialisasi, ketemu temen. Jadi kamu juga ketemu dengan orang-orang yang sevisi sama kamu, bisa menjaga bentuk badannya biar sehat juga. Nah, di sini kamu ngelakuin yang namanya experience, bukan membeli barang, dan kamu akan lebih ngerasa happy dengan semua itu. Happy dengan experience adalah contoh dari gaya hidup minimalis. Jadi itu semua alasan kenapa aku mikir kalau olahraga secara teratur adalah contoh dari gaya hidup minimalis. Menurut kamu gimana? Bener atau kamu punya pendapat lainnya? Boleh banget buat komen di bawah ya. Kalau kamu ngerasa postinganku ini bermanfaat, jangan lupa buat klik like button dan share video ini ke teman-teman kamu. Thank you for watching. Bye!